Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen, bahkan mengirimkan cerita untuk dibawakan. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang pria ini menjemput calon istrinya di kampus. Hingga tak sengaja ia melihatnya dicium pria lain. Pria itu lakukan hal ini sampai calon istrinya menangis. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya. Pria ini menjemput calon istrinya di kampus. Hingga tak sengaja ia melihatnya dicium pria lain. Pria itu lakukan hal ini sampai calon istrinya menangis. Nasrul, seorang pria mapan, telah memilih Farhana sebagai pujaan hatinya. 2 bulan yang lalu, ia dengan penuh keberanian meminta restu kepada orang tua Farhana untuk menjadikan wanita tersebut sebagai pendamping hidupnya. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya orang tua keduanya sepakat untuk menggelar acara pernikahan dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Mereka memilih tanggal yang dianggap istimewa sebagai hari pernikahan mereka. Nasrul dan Farhana dengan tulus menerima keputusan tersebut. Karena cinta yang tumbuh di antara keduanya begitu kuat, mereka sepakat untuk melangkah ke pelaminan tanpa mempermasalahkan segala hal yang terjadi di sekitar mereka. Namun, Nasrul memilih pertimbangan yang bijaksana, yaitu menunggu Farhana lulus dari wisuda terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Keputusan Nasrul untuk menunggu Farhana lulus wisuda tidaklah sembarangan. Ia ingin memastikan bahwa kehadiran dalam kehidupan rumah tangga tidak akan mengganggu proses belajar Farhana dan berpotensi mengurangi kualitas akademisnya. Nasrul sangat memperhatikan keberhasilan dan kesuksesan Farhana dan tidak ingin ada hal apapun yang menghalangi langkahnya menuju kesuksesan. Dalam kebetulan yang tak terduga, acara wisuda Farhana dan acara pernikahan mereka akan dilaksanakan dalam rentang waktu 1 bulan. Setelah acara wisuda yang penuh haru dan kebahagiaan, Farhana dan Nasrul akan segera melangkah ke tahap berikutnya dalam hidup mereka, yaitu pernikahan. Hanya selang waktu 1 hari setelah acara wisuda, mereka akan mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan yang akan membawa mereka ke jenjang kehidupan baru. Kedua pasangan ini menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan cinta yang tulus. Mereka siap untuk melangkah bersama mengarungi bahtera kehidupan dengan saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Dalam momen yang penuh kebahagiaan dan haru, Nasrul dan Farhana bersiap untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka sebagai suami dan istri yang saling mencintai dan menghormati. Aroma kopi yang familiar langsung menerpa hidung Farhana saat ia memasuki kafe. Cahaya redup yang temaram, meja kayu yang kokoh, dan musik jazz yang mengalun lembut. Semuanya masih sama seperti saat pertama kali ia bertemu Nasrul di sini. Senyum tipis terukir di bibirnya saat matanya menemukan meja di sudut ruangan, tempat di mana pertemuan pertama mereka terjadi. "Kau ingat?" tanya Nasrul, tangannya meraih kursi untuk Farhana. "Tentu saja," jawab Farhana, matanya berbinar. "Bagaimana aku bisa melupakan tempat ini?" Mereka duduk berhadapan, tatapan mereka saling beradu, penuh dengan kenangan manis. Farhana merasakan jantungnya berdebar kencang, seperti saat pertama kali Nasrul mengajaknya ngobrol di kafe ini. "Aku masih ingat kau memesan cappuccino, dan aku memesan tiramisu," ujar Nasrul, senyumnya merekah.
Dan kita bertengkar karena kau memesan tiramisu untuk ibumu terlebih dahulu. Timpal Farhana. Tangannya menyentuh pipinya, mengingat kembali pertengkaran kecil mereka. Aku ingat kau marah karena aku mengutamakan ibuku, kata Nasrul dengan suara lembut. Tapi kau tahu, aku lebih tua darimu, aku harus lebih dewasa. Farhana terkekeh pelan. Aku juga ingat kau mengalah dan membiarkan aku mendapatkan tiramisu itu. Kau masih anak-anak waktu itu, kata Nasrul. Matanya menatap Farhana penuh makna. Dan kau sudah dewasa, selalu mengalah, jawab Farhana. Suaranya sedikit terisak. Tidak, kau juga mengalah, kau membiarkan aku mendapatkan tiramisu itu, meskipun kau sudah menunggu lebih lama, kata Nasrul. Tangannya meraih tangan Farhana. Itulah awal cinta kita. Farhana terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat bagaimana saat itu mereka saling menyodorkan tiramisu dan cappuccino, sampai akhirnya dilerai oleh karyawan kafe. Aku masih ingat, kata Farhana, suaranya bergetar. Tiramisu itu terasa manis seperti cinta kita, dan cappuccinomu pahit seperti rasa cemburu yang kau rasakan saat itu. Timpal Nasrul, senyumnya mengembang. Mereka berdua terdiam, mengingat kembali masa-masa indah di masa lalu. Aroma kopi, tiramisu, dan cappuccino masih tercium samar di udara, membangkitkan kembali kenangan manis yang mereka bagikan. Terima kasih Nasrul, kata Farhana. Tangannya menggenggam tangan Nasrul erat. Karena telah mencintai aku dan membuatku merasakan manisnya tiramisu dan pahitnya cappuccino. Dan terima kasih Farhana, jawab Nasrul. Matanya menatap Farhana penuh cinta. Karena telah membuatku merasakan manisnya cinta dan pahitnya kehilangan. Matahari mulai meredup. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Nasrul melirik jam tangannya. Jarum pendek sudah menunjukkan angka 4. Jarum panjang menunjuk angka 2. 20 menit, gumamnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia terjebak di tengah kemacetan. Lampu merah menyala terang, menahan laju kendaraan di sekitarnya. Seharusnya 20 menit yang lalu Farhana sudah selesai kuliah. Bayangan wajah Farhana yang cemberut karena menunggu muncul di benaknya. Kenapa harus macet sih? Gerutunya. Tangannya mengepal erat setir. Ia ingin segera melaju, menembus kemacetan, dan sampai di kampus Farhana. Ia melirik ke arah kampus yang terlihat dari kejauhan. Gedung-gedung tinggi menjulang, menyerupai raksasa yang menjulang ke langit. Di balik gedung-gedung itu Farhana sedang menunggunya. Sabar Nasrul, sabar, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia berusaha menenangkan diri, menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Lampu merah yang menyala terang seakan menjadi penghalang antara dirinya dan Farhana. Ia bisa merasakan kekecewaan di mata Farhana, kekecewaan karena ia terlambat. Maaf Farhana, gumamnya, matanya terpejam sejenak. Mencoba membayangkan wajah Farhana. Ia membayangkan senyum manis Farhana, kehangatan pelukannya, dan keceriaannya. Aku akan segera sampai, bisiknya, suaranya bergetar. Lampu merah berkedip, berganti menjadi kuning, lalu hijau. Nasrul langsung menginjak pedal gas, menarik kendaraannya dengan cepat. Segera, Nasrul segera, desisnya. Matanya tertuju pada jalan di depan. Ia melaju dengan kecepatan sedang, mencari celah di antara kendaraan yang padat. Ia bisa merasakan adrenalinnya berpacu, debar jantungnya semakin kencang. Hampir sampai, gumamnya. Matanya tertuju pada gerbang kampus yang sudah terlihat di kejauhan. Ia melirik jam tangannya lagi, jarum pendek sudah menunjuk angka 4. Jarum panjang menunjuk angka 5. 35 menit, gumamnya. Wajahnya menunjukkan kekecewaan. Ia masih terjebak di tengah kemacetan. Jalanannya sempit dan kendaraan di sekitarnya berdesakan. Ia mencoba mencari jalan alternatif, tapi semuanya terlihat padat. Farhana, maaf, bisiknya.
Suaranya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, menghirup nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. "Aku akan segera sampai, Farhana," bisiknya. Matanya tertuju pada gerbang kampus yang semakin dekat. Ia mencoba mencari jalan yang lebih cepat, mencari celah di antara kendaraan yang berdesakan. Ia bisa merasakan adrenalinnya berpacu, debar jantungnya semakin kencang. "Hampir sampai, Farhana, hampir sampai," bisiknya. Matanya tertuju pada gerbang kampus yang semakin dekat. Ketika Nasrul tiba di lokasi, ia melihat Farhana sedang dicium oleh seorang pria yang tampak akrab dengan mereka. Namun yang membuat Nasrul terkejut bukan hanya karena kedekatan mereka, melainkan karena ciuman yang terjadi bukan di pipi, melainkan di bibir. Nasrul merasa terkejut dan bingung, karena ciuman di bibir menimbulkan pertanyaan tentang hubungan mereka. Nasrul, sebagai calon suami Farhana, merasa bahwa ciuman di bibir melampaui batas-batas yang seharusnya dalam hubungan antara seorang pria dan wanita sebelum halal. Baginya ciuman di bibir adalah tanda kedekatan yang lebih intim yang biasanya diikuti dengan hubungan yang lebih dalam. Nasrul merasa khawatir dan terkejut dengan apa yang ia saksikan, karena ia tidak pernah membayangkan bahwa Farhana akan melakukan hal seperti itu. Dengan langkah mantap, Nasrul mendekati Farhana dan pria tersebut dengan motor yang ia kendarai. Dengan menyalakan klakson panjang, ia berhasil menarik perhatian Farhana dan pria tersebut. Farhana terkejut dengan kedatangan Nasrul yang tiba-tiba, mengira bahwa pria itu lupa menjemputnya. Dengan cepat Farhana mendorong pria tersebut menjauh dan berpura-pura ceria ketika mendekati Nasrul, berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Nasrul merasa campur aduk antara kekecewaan dan kebingungan melihat reaksi Farhana. Ia merasa terluka karena tindakan yang Farhana lakukan, namun juga merasa bingung dengan sikap Farhana yang berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Nasrul mencoba untuk menutupi rasa marah dan kecewanya, namun dalam hatinya ia merasa bahwa hubungan mereka telah terluka oleh insiden yang terjadi di depan kampus. Dalam keheningan yang terasa menyelimuti mereka, Nasrul dan Farhana berusaha untuk menutupi ketegangan yang ada di antara mereka. Nasrul merasa bahwa ia perlu mengungkapkan perasaannya kepada Farhana. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa sedih dengan apa yang terjadi. Mereka berdua terjebak dalam situasi yang rumit dan sulit. Dan Nasrul merasa bahwa masa depan hubungan mereka kini terasa tidak pasti. Farhana dan Nasrul pergi ke butik tanpa banyak basa-basi setelah insiden di depan gerbang kampus yang membingungkan. Farhana merasa canggung karena menyadari bahwa Nasrul telah melihat apa yang terjadi di kampus tadi. Ketika mereka mengambil pakaian pengantin, suasana terasa sedikit tegang di antara keduanya. Setelah itu, Nasrul langsung mengantarkan Farhana pulang tanpa mampir ke tempat lain atau membelikan sesuatu untuk keluarga Farhana. Ketika tiba di rumah, Nasrul memutuskan untuk ikut masuk ke dalam rumah dan menyapa orang tua Farhana yang baru saja pulang dari kerja. Farhana merasa heran dengan sikap Nasrul yang langsung akrab dengan orang tuanya. Farhana pamit untuk membersihkan diri di kamar, sementara Nasrul mulai berbincang dengan orang tua Farhana. Ia menyatakan bahwa ada hal yang ingin dia sampaikan kepada orang tua Farhana. Namun, ia ingin menunggu Farhana terlebih dahulu. Seolah tahu bahwa dirinya sedang ditunggu, Farhana segera menghampiri mereka begitu selesai mandi. Nasrul dengan tulus menceritakan apa yang ia saksikan di kampus, dengan tujuan untuk memastikan bahwa orang tua Farhana mengetahui perilaku putri mereka. Meskipun Nasrul tidak bermaksud menjatuhkan nama baik Farhana di hadapan orang tuanya, ia ingin memastikan bahwa orang tua Farhana mengetahui kejadian tersebut. Reaksi orang tua Farhana terhadap cerita Nasrul tentu saja terkejut dan terperanjat. Mereka mungkin mengira bahwa putri mereka adalah anak yang baik dan rajin belajar. Namun apa yang terjadi di kampus sungguh mengejutkan. Nasrul dengan tulus menyampaikan kekhawatirannya
tidak ingin orang tua Farhana kecewa terhadap putri mereka. Orang tua Farhana merasa malu dan terkejut dengan apa yang mereka dengar. Dan mereka menyadari bahwa mereka perlu membicarakan hal ini dengan Farhana. Situasi yang tegang dan penuh kekhawatiran melingkupi rumah Farhana saat itu. Nasrul, dengan niat baiknya, berusaha untuk membuka pembicaraan yang penting dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat memahami dan menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Farhana dan keluarganya harus menghadapi kenyataan yang mengejutkan dan menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi situasi yang rumit ini. Udara sore di taman terasa sejuk, angin sepoi-sepoi membawa aroma melati bunga yang harum. Farhana duduk di bangku taman, matanya menerawang ke arah jalanan yang ramai. Ia menunggu Nasrul, perasaan cemas menggerogoti hatinya. Ia teringat kejadian di depan gerbang kampus. Ciuman itu yang tak sengaja dilihat Nasrul membuat hatinya berdebar kencang. Ia tak menyangka Nasrul akan secepat itu menceritakan kejadian itu pada orang tuanya. Farhana, maaf, bisiknya. Suaranya bergetar. Ia menyesali perbuatannya, ia tak ingin membuat Nasrul kecewa. Beberapa menit kemudian, suara motor yang familiar terdengar. Nasrul datang. Wajahnya tampak muram. Ia melepaskan helmnya dan duduk di samping Farhana. Aku sudah dengar semuanya, kata Nasrul, suaranya datar. Farhana menunduk, tak berani menatap mata Nasrul. Maaf Nasrul, katanya. Suaranya bergetar. Aku tak bermaksud menyakitimu. Kenapa kau lakukan itu? Tanya Nasrul, suaranya sedih. Farhana menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bagaimana ia terpaksa melakukan itu demi nilai kuliahnya. Ia menceritakan bagaimana dosen tersebut sangat pelit memberikan nilai, dan bagaimana ia sangat ingin lulus dan ikut wisuda. Aku tahu bagaimana susahnya lulus kuliah, kata Nasrul. Nada bicaranya menurun. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi cara yang kau lakukan salah. Ada banyak cara lain yang bisa kau lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik. Farhana menunduk, air matanya mengalir di pipinya. Aku tahu Nasrul, aku menyesal telah melakukan itu. Aku tak akan melakukannya lagi. Aku memaafkanmu Farhana. Tapi janjikan padaku, kau tak akan mengulanginya, kata Nasrul. Tangannya menarik tangan Farhana. Aku janji Nasrul, kata Farhana. Matanya menatap mata Nasrul. Aku tak akan mengulanginya lagi. Nasrul menatap Farhana dengan tatapan yang penuh cinta dan kepercayaan. Aku tahu kau tak akan mengulanginya lagi, katanya. Aku percaya padamu. Farhana tersenyum lebar. Hatinya lega karena Nasrul memaafkannya. Ia menatap mata Nasrul. Matanya mencucurkan air mata bahagia. Terima kasih Nasrul, katanya. Suaranya bergetar. Aku sangat mencintaimu. Nasrul menggelengkan kepala. Aku juga mencintaimu Farhana. Kita akan melewati semua ini bersama. Mereka berpegangan tangan, menatap ke arah matahari sore yang terbenam di ufuk. Hubungan mereka membaik, perasaan mereka semakin kuat. Mereka tetap melanjutkan rencana pernikahan mereka. Sehari setelah Farhana wisuda. Aku selalu mencintaimu Farhana, bisik Nasrul. Tangannya menarik Farhana dekat. Aku juga Nasrul, jawab Farhana. Matanya menatap mata Nasrul dengan penuh cinta. Mereka berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang menyelimuti mereka. Mereka akan menjalani hidup bersama, melewati rintangan dan tantangan dengan cinta dan kepercayaan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.